Ya, kita langsung saja lagi ya untuk memantau bagaimana titik yang dijadikan lokasi mudik. Kalau tadi kan akhir Nasution itu kan di kilometer 70 ya, tol Cikampek. Nah itu kalau lurus dikit lagi, nah ketemu sama Agung Prasetyo ya. Ini ada di tol Cipali. Di sana sudah ada Agung Prasetyo, kontributor kami. Agung, selamat pagi Agung. Laporan dari Anda, situasi terbaru, terkini. Ya, terima kasih Arif Fadil juga pemirsa. Di klarifikasi dulu, ini saya mengabarkan di ruas tol Cipularang, di mana tepatnya di kilometer 72. Pada pagi hari ini terpantau memang kendaraan sama sekali tidak bergerak, bahkan mayoritas pengendara mematikan mesin kendaraannya karena sudah terlalu lama berhenti. Dan kemacetan ataupun kepadatan ini sudah terjadi sejak tadi malam. Dan kami mendapatkan informasi dari pengendara bahkan ada yang terjebak dari pukul 10 malam. Dan rata-rata ini kendaraan mereka tidak bergerak sehingga harus mematikan kendaraan mesinnya. Selain itu juga kepadatan atau kemacetan ini salah satu dampak dari diberlakukannya one way yang diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, karena di ruas tol Cipularang ini mengarah ke arah Jakarta ataupun ke arah Cirebon, sehingga kendaraan yang akan ke arah Jakarta terjebak kemacetan dan tidak bisa masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek karena sedang diberlakukan satu arah. Namun untuk kendaraan ataupun pemudik yang datang dari arah Badung akan menuju ke Cikampek juga sama terjebak dan tidak bisa masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Memang untuk kepadatan ini sudah berlangsung sejak Kamis malam, sehingga para pengendara turun dari kendaraannya dan tidak bisa masuk ke rest area juga karena rest area ini cukup jauh sehingga terpaksa harus jalan kaki. Selain itu juga mereka menitip pesan ke pihak berwenang, dan ini akan sampai kapan, karena mereka juga punya hak untuk melakukan perjalanan. Tidak hanya untuk ke Jakarta, tapi juga ada para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa ataupun melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga dapat kami informasikan, dan tidak hanya kendaraan pribadi, di sini juga banyak kendaraan-kendaraan angkutan umum ataupun travel dan logistik ataupun membawa sayur-sayuran, jika terlalu lama akan busuk di jalan. Sementara itu, Arif. Iya, Agung Prasetyo, mungkin nanti saya juga minta bantuan produser kami ya untuk berkoordinasi dengan Anda. Kami membutuhkan gambar real time dari Anda untuk memantau bagaimana kondisi yang saat ini bisa dikatakan sudah parkir ya kendaraan tersebut dengan mematikan mesin di ujung tol Cipularang yang memang beririsan dengan tol Jakarta Cikampek yang diberlakukan saat ini sistem satu arah. Kita nanti akan memantau bagaimana gambar terkini dari Cipularang tempat Agung Prasetyo. Saya ingin mengenalkan, ya kita ada Pak Dwi Mawan Heru ya. Iya, ini selaku Korkom and Community Development Group Head PT Jasa Marga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Pak Heru. Ya. Assalamualaikum. Langsung saja Pak, ya. mungkin diperbarui informasinya Pak. Tadi Agung Prasetyo ini mengabarkan dari tol Cipularang yang memang beririsan dengan tol Jakarta Cikampek yang saat ini diberlakukan satu arah. Apa mungkin pernyataan dari Jasa Marga pagi ini Pak? Ya, Mas Arief, Mbak Maria, jadi jalan tol Cipularang memang terdampak dari one way. Jadi kalau kita jalan dari Cipularang ke arah Jakarta tentu tidak bisa. Tapi jalan tol Cipularang ini tetap dioperasikan ya. Memang ada beberapa gardu-gardu atau gerbang menjelang di ujung ya, menjelang pertemuan dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Seperti misalnya di Jatiluhur, kemudian di Kalihurip. Nah itu beberapa memang ditutup ya. Tapi kita juga bisa mengakses Mas Arief dan Mbak Maria jalan tol Japek Selatan yang sejajar dengan jalan tol Cipularang yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Itu seksi 3-nya bisa diakses. Jadi bisa keluar di Sadang. Nah di Sadang nanti akan masuk ke jalan tol Japek Selatan fungsional. Ya itu dari jalan Sadang, kemudian nanti keluar di 8,5 km dari situ. Nah kemudian menggunakan jalan arteri, ya jalan arteri untuk ketemu lagi dengan sampai dengan Jakarta. Karena memang yang arah timur sekarang sedang one way, jadi dari Cipularang tentu terdampak.
tapi keluar di Sadang, masuk ke fungsional Japek Selatan. Gitu mungkin kira-kira awalnya Mbak Maria. Iya. Pak Heru, tadi kami juga dengar informasi dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan bahwa one way ini kemudian masih akan diperpanjang Pak sejak pagi hari ini hingga malam hari tadi dan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Artinya mereka-mereka yang kemudian terhenti di Tol Cipularang ini kan masih menunggu kapan bisa dibukanya lagi Tol Cikampek. Ada informasi mengenai hal ini, Pak Heru? Gini Mbak Maria sama Mas Arif, secara jadwal sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari ya oleh kepolisian, Korlantas. Kemudian kami perkuat lagi sosialisasinya di Jasa Marga melalui media sosial kami, melalui mobile apps kami, VMS kami yang ada di lajur. Bahwa memang seharusnya jam 12 tadi memang dihentikan. Namun hari ini jam 7 itu sudah diberlakukan lagi sampai jam 24. Jadi sebenarnya ini sudah nyambung gitu loh. Jadi harusnya para pengguna jalan sudah memahami bahwa mulai dari pagi hari ini dan ternyata memang tidak ditutup dari sejak semalam, itu sudah dilakukan one way. Jadi ini sampai kapan? Nah kembali ya, semua rekayasa lalu lintas ini adalah diskresinya kepolisian, Mas Arif, Mbak Maria. Jadi baik itu ganjil genap, baik itu kontraflow, baik itu one way, ya itu adalah diskresinya kepolisian. Ya, karena sekali lagi kami informasikan bahwa tahun ini kita mengalami peningkatan volume lalu lintas, kami proyeksikan sangat luar biasa. Ya, kami perkirakan angka tahun ini akan sedikit melebihi angka sebelum pandemi di 2019. Nah, volume lalu lintas yang luar biasa ini kuncinya untuk mengatasi ini adalah meningkatkan kapasitas. Satu, kapasitas di main road-nya, di lajur jalan tolnya, kemudian adalah yang kedua kapasitas di gerbang tolnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas di jalan tol? Itu kuncinya adalah rekayasa lalu lintas, one way, kontraflow dan sebagainya. Itu diskresinya kepolisian, kami mensupport. Pak Heru. Iya. Pak Heru, saat ini kami menampilkan gambar situasi terkini Pak yang kita saksikan di layar kaca ini adalah gambar dari kamera rekan kami ya. Ada Agung Prasetyo yang berada di lokasi saat ini Pak. Ini kita melihat sudah banyak masyarakat yang sudah keluar dari kendaraan, bahkan duduk santai. Nah seperti ini di jalan tol Cipularang yang beririsan ya dengan tol arah Jakarta Cikampek yang berlaku satu arah. Apa yang mungkin selain arahan untuk pintu keluar yang tadi Bapak Heru sudah sampaikan, apalagi Pak yang bisa dibantu dalam kondisi seperti ini Pak? Kita melihat ada juga truk Pertamina yang tertahan sepertinya, dan saya membayangkan bagaimana dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk ke kamar mandi atau ke toilet. Ya. Jadi gini, Mas Arif sama Mbak Maria, ya saya akan konfirmasi lagi. Sebentar nanti saya akan cek melalui CCTV kami yang ada di sekitar situ. Tapi saya bisa sampaikan ya bahwa kepadatan yang terjadi misalnya ya, ini di Cipularang ya. Tadi kita sempat monitor juga di Jakarta Cikampek. Sebenarnya spot-spot, Mas Arif, Mbak Maria ya. Saya berikan gambaran kalau kita di Jakarta Cikampek ya, itu memang harus diwaspadai titik menjelang 47 itu adalah bukan menuju kontraflow ya. Kemudian pertemuan antara jalan layang MBZ yang turun dari atas itu merging dengan jalur yang di bawahnya Japek existing, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian kilometer 57 juga perlu diwaspadai. Ada memang beberapa titik-titik yang harus diwaspadai. Dan sekali lagi ya, titik-titik menjelang one way ya, titik-titik menjelang one way. Misalnya nih Cipularang nih. Nah, Cipularang untuk menuju Jakarta memang saat ini sedang ditutup gitu, Mbak. Oke, siap. Pak Heru, paling tidak yang perlu diwaspadai juga di tol Jakarta Cikampek adalah kewaspadaan kepadatan di tempat istirahatnya, Pak. Apa antisipasi dari Jasa Marga, Pak? Ya, jadi ya semua rest area yang kita operasikan, kita sudah berlakukan buka tutup. Ya, kemarin sempat terjadi kepadatan waktu lagi Rabu malam sampai dengan Kamis pagi, ya itu sempat kami tutup rest area 57. Ya, kemudian dioperasikan lagi pagi setelah agak mencair. Jadi memang kebijakan kita untuk rest area pengendaliannya yang pertama adalah buka tutup. Ya, buka tutup ini kalau memang sudah ditutup, kami mohon bisa masuk ke rest area yang berikutnya. Jadi tidak memaksa. Ya, dalam beberapa hal kami lihat memaksa parkir di bahu jalan kemudian berjalan kaki rest area. Itu satu berbahaya. Kemudian yang kedua memang mengurangi ya kapasitas di main road. Terus yang kedua, kami selalu informasikan di rest area itu ada pembatasan. 30 menit di rest area.
Ya, jadi kalau kita mesen makanan dan sebagainya itu lebih baik take away saja. Nah, mohon dipahami Baik. bahwa pembatasan-batasan ini adalah dalam rangka supaya kita bisa bergiliran ya dengan para saudara-saudara kita yang lain yang juga akan menggunakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwiman Heru atas laporannya, antisipasi juga tadi ada tips beberapa jalur yang bisa diambil oleh para pemudik. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Ya, pemirsa, kita nanti akan memantau titik lainnya juga yang memang digunakan oleh jalur mudik, dan titik ini masih dikategorikan jalur satu arah ya, yang diberlakukan oleh petugas terkait di lokasi, yakni di kawasan Cirebon nanti ya. Oke, kita akan hadirkan usai jeda sesaat lagi pemirsa.